Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua. Ada saya Rizal Firmansyah dan ada Eyang Blangkon. Di channel Belajar Komputer dari Eyang Blangkon. Kali ini kita akan membahas tentang RPM ya, Eyang ya. Ya, betul. RPM atau kecepatan putar dari platter hard disk. Nah, langsung saja Eyang Blangkon, silakan. Oh ya. Jadi kami tunjukkan jadi kayak begini. Nah, hard disk ini ketika dia bekerja, maka dia akan berputar. Jadi di sini berputarnya umumnya ya, kebanyakan yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dia itu kecepatan putarnya ini setiap hard disk berbeda-beda. Oh. Ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Okay. Nah, kecepatan putar itu biasanya diukur dengan satuan RPM ya. Jadi ini saya tuliskan RPM ini. RPM. Nah, ini kependekan dari rotary ini ya. Iya. Per minute. Jadi per minute. Ini. Tapi ada juga yang menyebutnya bukan rotary, tapi revolution. Revolution? Iya. Kayak merek motor ya? Iya. Ini per menit. Nah, ya. Artinya kalau ini adalah putaran per menit. Sama, ini juga putaran. Cuma bedanya rotary dengan itu revolution. Kalau rotary itu kayak begini ya. Jadi ini berapa kali berputar begitu. Jadi ini jari-jarinya berapa kali berputar. Kalau revolution nggak begitu. Jadi kalau revolution itu hitungannya kayak itu loh, bumi mengelilingi matahari itu loh. Oh. Ya, jadi ini dia berputar sampai kembali ke sini. Nah, itu revolusi. Tapi kalau rotary itu berarti putaran gitu ya. Jadi sudahlah, dalam kaitan ini sama aja ya. Sama. Tapi yang paling banyak dipakai adalah rotary per minute. Jadi di sini contohnya hard disk tempo dulu itu rendah ya. Saya berikan satu contoh yang biasa digunakan di era Pentium klasik gitu ya. Klasik, ya. Ya, itu 3.600 RPM. Ini. Jadi artinya dia itu ada 3.600 putaran per menit. Per menit. Ya, jadi dalam 1 menit dia itu berputar 3.600 kali. Tapi yang ini sekarang sudah nggak digunakan lagi. Nah, sekarang yang masih ada di pasaran dan banyak biasanya ini ya digunakan di laptop itu. Ya. Itu biasanya 5.400 RPM ya dan 7.200 RPM. Lebih cepat lagi ya enggak? Ya, ini yang paling banyak digunakan di PC desktop maupun laptop ya. Nah, ini. Kalau ini 7.200, hampir semua PC desktop sekarang sudah gunakan ini. Jadi yang untuk desktop yang kayak begini. Ya. Kalau yang di laptop masih ada yang menggunakan 5.400. Nah, apakah kecepatan cuma segini? Enggak, sekarang sudah ada yang mencapai sampai belasan ribu ya. Ada yang 12.000 RPM, ada yang 15.000 RPM, itu ada. Ya. Tapi itu banyak digunakan tidak di desktop ya, misalnya di server atau di mana gitu, yang butuh kecepatan tinggi. Nah, artinya kalau 5.400 berarti ada 5.400 putaran per menit. Jadi kita bisa bayangkan, dalam 1 menit sudah sebegitu banyaknya putaran. Ya. Makanya ketika dia berputar, ini yang namanya baut-baut di tengah ini nggak terlihat sudah. Ya, karena cepatnya gitu. Untungnya di sebelahnya ini tumpul ya, halus. Iya. Seandainya dia nggak halus, tangan kita gini kan ya langsung patah. Iya ya, sobek ya langsung ya. Iya. Putus itu. Tapi ini enggak. Kalau Anda mau hentikan gini nggak akan ada efek. Tapi ininya yang rusak. Oke. Nah, kemudian begini. Otomatis ya, kalau sekarang yang banyak dijual ini ya, 7.200 ya. Walaupun ada yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari itu. Nah, yang terpenting di sini, semakin besar RPM-nya, panas yang dikeluarkan akan semakin
Panas. besar ya di situ. Gitu. Jadi 7.200 itu akan lebih panas nanti dibandingkan yang 5.400. Nah, kalau kita mau pakai yang mana? Ini suatu contoh aja ya. Oke. Dulu ketika ini masih banyak, sekarang ada juga tapi sedikit sekarang sudah ini ya. Saya selalu memilihkan melihat orangnya. Kalau orangnya itu orang kota yang butuh kecepatan, saya kasihkan yang 7.200. Tapi kalau untuk orang desa misalnya yang nggak butuh kecepatan, misalnya hanya untuk anaknya yang SMP dan sebagainya, saya kasih yang 5.400. Ya, karena apa? Itu lebih awet, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah pakai 7.200, karena itu panas nantinya ya, itu sebaiknya dipasang kipas di sini. Jadi ada kipas khusus hard disk. Oke. Ada, jadi dipasang di sini gitu. Sebaiknya seperti itu untuk mendinginkan komponen yang ada di sini. Masalahnya kalau nggak gitu nanti komponen-komponen ini panas ya, kan yang berputar kan di dalam ya, tapi panasnya kan sampai keluar itu. Dan itu panas itu bisa merusak komponen-komponen ini. Ya, jadi kalau sampai sekarang pun saya selalu memberikan saran kepada siapa saja, kalau sudah RPM-nya 7.200 ya, sebaiknya dipasang kipas. Ya. Kalau 5.400 tidak apa-apa, relatif aman. Tapi sekarang kebanyakan ini, apalagi lebih besar daripada itu. Ya. Ada satu toko dulu itu begini, ketika dia merakit sebuah komputer, kemudian dia pakai 7.200 RPM itu, dan saya mengetahui, dan akhirnya saya menyarankan ke toko ya, karena saya kan lagi ngedrop barang itu ke toko, gitu ya. Biasanya sih sales, tapi waktu itu saya memang pengen ikut ya. Saya ngomong, Pak, itu kenapa nggak dipasang kipas? Jawabannya, buat apa kipas? Nah, kipas waktu itu harganya 15.000. Ya. Buat apa? Wah, ini mengurangi keuntungan aja gitu. Loh Pak, nanti itu mudah rusak loh. Siapa bilang? Enggak. Nah ini punya saya ini sudah 2 bulan. Enggak rusak, enggak ada efek. Nah ya, sebenarnya di sini rusaknya itu enggak langsung. Dia mengurangi umur pakai. Jadi harusnya hard disk itu kuat misalnya sampai 10 tahun ya, 5 tahun gitu. Ini enggak ada setahun enggak rusak. Ya. Jadi ketika dia bilang gitu, saya mau bilang apa? Karena dia tunjukkan ini 2 bulan nggak apa-apa. Ya dalam hati sih entar dulu, tungguin nanti. Jadi kebanyakan seperti itu ya orang sembrono. Jadi saya sarankan seperti itu. Saya sendiri yang 7.200 selalu saya pasang kipas. Ya, nggak apa-apa lah nambahi 15.000. Tapi data kita selamat gitu. Kalaupun kita jualan, keuntungan kita kan jauh lebih besar, toh. Iya betul. Ya kasihan pembeli. Nah, jadi betapa pentingnya. Nah, kalau kita tidak masang kipas ya, di sini nanti panas. Kalau itu pemakaian waktu lama, panasnya itu juga akan menyebar ke lingkungan di dalam case. Nah, sementara di dalam case itu sendiri, prosesornya kan juga panas tuh. Jadi dia menambahi panas di situ gitu loh. Ya. Betul. Jadi itu sangat berpengaruh nanti di situ. Nah, itu hanya sebagai saran, apalagi di atas 7.200 gunakanlah kipas ya. Nah, sisi lain hard disk ini sendiri kalau nggak dipasang kipas tadi dia bisa rusak. Komponen-komponennya itu rusak ya. Jadi ya entah itu nanti ada cacat apa gitu ya. Seringkali itu sering ya saya jumpai kayak gitu tuh chip-chipnya tuh rusak ya. IC-nya itu. Nah, itu penting. Jadi dia untuk mengurangi umur pakai. Nah, terus ini begini, yang patut diketahui juga sekarang, bagaimana sih hard disk itu bekerja. Jadi seperti ini ya, ketika dia dinyalakan pertama kali, maka dia akan berputar. Nah, dalam hitungan detik, putaran itu sudah konstan. Jadi kalau dia itu 7.200, ya, maka dalam beberapa detik aja, misalnya 3 detik, saya lupa itu berapa ya, dia sudah mencapai kecepatan itu 7.200. Saat itu dia sudah konstan itu. Nah, awalnya hard itu mepet ya di deket ini, spindle ini. Nah, ada di situ di parking area. Di yang lalu itu ada ya. Nah,
begitu ini kecepatan sudah konstan, barulah dia bergerak ke kiri ke kanan seperti itu. Nah, pada saat itu normal pembacaannya dia bergerak ke kiri kanan, semacam itu. Yeah. Nah, nanti pada saat dia selesai ketika di shutdown, ya, maka dia akan selesai menutup semuanya, maka dia kembali dulu. Nah, setelah itu baru ini Berhenti. nah, pelan-pelan Berhenti. berhenti di situ. Nah, patut dicatat. Jadi, berapakah jarak head ke platter? Saya gambarkan semacam ini. Kalau platter itu saya lihat dari samping, ya, dari kayak begini, maka dia akan membentuk hanya sebuah garis saja. Kayak begini. Inilah platternya kalau dilihat dari samping. Iya, iya benar. Nah, kemudian ini saya gambarkan sebentar ya. Ini saya hapus dulu biar nggak ganggu. Iya. Nah, misalnya ini head-nya. Jadi head-nya saya gambarkan seperti ini. Nah, ini head-nya. Iya. Dan ini adalah piringannya. Nah, di sini ada jarak antara piringan ke head. Ada jarak. Jadi dia itu nggak nempel. Oke. Dia itu melayang. Jadi pada permukaan ini ada materi magnetis ya. Jadi di sini, jadi nanti sifat penulisannya adalah magnetisasi. Nanti yang akan kita bahas nanti berikutnya ya. Jadi dia tuh magnetisasi yang ada di situ nanti, pengaturan magnet yang ada. Makanya penulisannya dia tidak menempel. Kalau menempel magnetnya hilang. Ya. Material magnetisasi itu kalau di sini itu kalau nggak salah namanya ferromagnetik ya. Ini namanya materi itu, material itu, zat itu ini. Ferromagnetik. Ya. Ini. Nah, saya berikan satu contoh ya. Kalau Anda punya penggaris yang mika ya. Mika, ya. Coba gosok-gosokkan ke sini. Setelah digosokkan, gosokannya searah ya, kayak begini. Nah, setelah itu, kalau tangan Anda berbulu, dekatkan gini. Apa merinding rasanya? Iya, naik. Ya, bulunya naik. Nah, itu kan kayak begitulah, kayak pemagnetan nanti semacam itu. Jadi dia nggak nempel dia. Oke. Nah, jarak antara permukaan head dan platter ini, catatan saya sejak dulu saya temukan adalah 10 nanometer. Ya. Nah, sementara itu saya melihat orang-orang itu ada yang mengatakan di sini dalam para komputer yang lain, ada yang mengatakan belasan nanometer, misalnya 12, 16, gitu ya. Iya. Saya nggak tahu ya, ada segitu atau enggak, tapi catatan saya adalah 10 nanometer. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, oh itu variatif. Variatif tergantung dari perusahaannya sendiri dalam desainnya. Oke. Tentu juga bergantung kepada zat ini setebal apa, seperti itu ya. Betul. Jadi yang penting adalah jaraknya ini mepet sekali. Kalau 10 nanometer itu kan miliar. Jadi jaraknya kalau ini itu sama saja kayak begini loh. 10 per 1 miliar meter. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya. Meter ini satuannya. Jadi ini bukan nano tapi ini meter. Nah, dia disebut 10 nanometer. Jadi kalau kita hitung sepernya, 100 juta meter. Ya, kecil sekali. Mepet banget. Ya. Nah, diandekan waktu ini lah, ya, akhirnya yang pengandaiannya itu jadi salah gitu. Jadi kalau seandainya di sini, ini saya perbesar dulu ya supaya nanti jelas ya. Yeah. Ini. Dulu ada pengandaian yang salah ya. Yang akhirnya orang-orang salah menerjemahkan. Ini saya besarkan. Bilang begini, jika Anda merokok, maka 3 asap rokok itu sudah mampu menyumbat ini. Jadi itu bilang begitu. Ini. Nah, begini ya, ini partikel asap rokok. 3 begini sudah mampu menyumbat. Kalau itu rambut, nah dia bilang rambut yang paling tipis. Oke. Nah, rambut yang paling tipis itu saya nggak tahu ya, rambut yang mana. Ini tebal ya, ini tipis, ini tebal. Ada lagi yang lebih tebal ya. Saya nggak tahu itu rambut mana ya. Rambut. Jadinya. Nah, dia bilang begini para pakar itu, kalau rambut itu 1 rambut aja sudah mampu menyumpal ini. Dia bilang begitu. Ya. Nah, ini kan untuk hard disk itu.
Iya, iya. Nah, itu untuk menggambarkan betapa dekatnya. Nah, Hmm. sekarang ini saya agak melenceng sedikit, tapi ini harap diketahui. Ini pengandaian. Tapi apa yang terjadi? Mungkin karena mereka tidak paham bahwa itu adalah untuk hadis kayak begitu. Akhirnya tersebar di luaran. Asap rokok mengganggu komputer. Pernah saya itu ke sebuah sekolah, di lab itu nggak ada AC ya, jadi lab saja. Saya merokok di situ gitu. Tahu-tahu diperingatkan, Pak nggak boleh merokok Pak. Oh iya, kenapa? Gitu ya. Memang ruangannya nggak no smoking gitu. Enggak Pak, karena rokok itu mengganggu, komputer. dapat merusak komputer. Kalau merokok di sana aja, saya bengong tadi gitu kan. Ya, akhirnya lambat laun dia saya jelaskan. Iya. Soalnya komputernya nggak merokok ya. Betul. Jadi terganggu. Ya, jadi sebetulnya itu ini loh, peristiwa ini akhirnya diceritakan, tapi dia nggak nyebut bahwa itu di hadis. Oke. Akhirnya jadilah pengertian yang salah. Salah kaprah. Ya. Salah paham. Ya. Jadi itu semacam itu. Sudah. Sekarang, mari kita andaikan, ketika komputer itu sedang bekerja dengan putaran 7.200 RPM, Ya. secepat apa itu? Ya, nah cepat sekali. Sementara head-nya ini cluster head. Ya. Ya, head-nya itu dalam satu tangan ini, satu aktuator ini, itu isinya 16 head. Jadikan head-nya ini ada, ini ya, ini saya gambarkan ini begini. Nah ini kan ada 16 gitu, yang membaca. Ya. Nah oke. Jadi dia sekali membaca 16 silinder. Oke. Nah ini kecepatan tinggi, terguncanglah ini. Tak, dia langsung nekan, set. Bayangin berapa silinder yang rusak. Oke. Hanya sekilas gini, nggak mungkin 16 silinder. Oke. Pasti lebih, karena dia akan bergerak. Iya. Ya. Dan berapa ribu data. Ya, berapa ratus atau ribu sektor akan rusak secara fisik. Nah, ini harus diperhatikan. Itulah sebabnya bahwa hadis itu musuhnya salah satu adalah getaran atau goncangan. Sama aja ketika dia dalam kondisi mati kayak begini, Anda membawa, itu kan jaraknya tuh kecil. Nah, orang akan bilang semacam ini. Memang ini aslinya ada pengunci, nanti pengunci. Jadi dia kalau diam itu ada kunci, dia tidak bisa disinikan. Ya. Namun kalau dia kena getaran keras atau penguncinya sudah rusak, dia bisa bergeser. Nah, bayangin kalau dia kena getaran, dibawa di sepeda motor, taruh di jok sepeda motor. Itu kan gerak duk kan gitu. Nah, ini akan gerak-gerak begini. Ya, kalau penguncinya sudah rusak sampai ke tengah. Kalau dia nutuk-nutuk gini, kena permukaannya ini, kan rusak itu. Iya, betul. Nah, inilah getaran, guncangan itu merusak hadis, itu benar. Apalagi dalam kondisi nyala. Makanya nggak boleh komputer desktop itu dalam kondisi nyala itu dipindah. Iya. Ya, karena dikhawatirkan seperti itu. Apalagi naruhnya suka-suka geladak, wah, ada bunyi kayak gitu ya. Itu bisa merusak. Nanti kalau asap enggak? Nah, kan hadis sudah tertutup gini mana mungkin. Kecuali kalau gini pun nggak akan rusak kok. Anda merokok ya, gitu. Tetap aja nggak bisa masuk. Ya. Ini pikirannya aneh ini memang. Lah kan tadi gitu, bahasnya asap ya. Iya. Kecuali kalau dibuka gini, aduh. Iya. Terus sayang, untuk melihat RPM tadi itu dan keterangan berapa kecepatan RPM-nya itu di mananya ya? Di sini biasanya ada sih, nanti saya nggak lihat ya. Biasanya di sini ada, di labelnya itu ada. Atau ya. di spek software mungkin ada. Ya, kalau di sini nggak ada, silakan Anda gunakan software pembantu seperti AIDA 64, si software Sandra, mungkin UZ itu juga, macam-macam ya. Atau ada Sentinel mungkin? Iya, boleh, bisa. Mungkin di situ ada ya, saya kurang tahu persis. Tapi kalau saya lihat di si software Sandra itu ada, si software Sandra itu ada, di AIDA 64 itu ada, ya. Jadi itu freeware ya, yang ya? Ya, betul. Nah, itu kayak begitu. Ini musuh daripada hadis. Sedikit saya tambahin. Ada orang membeli dari toko, kemudian dibawa pulang, dia bawa sedan, ditaruh di jok, di bagasi. Di sana enggak apa-apa, begitu di rumah dicoba rusak. Nah, karena dia rumahnya
Kalau di sini ya antara Malang ke Sumber Pucung ya. Oh, iya. Sumber Pucung itu masih masuk Iya. ada makadam. Makadam. Nah, ya. ini berapa kilo sudah kan? Iya. Dia terkena getaran. Padahal itu kan nggak nyala tuh komputer. Nggak kena. Sampai dia pulang balik 3 kali. Jadi nggak kena, dibalikkan, diretur, kasih lagi, nggak kena lagi. Padahal coba sana kena sampai 3 kali. Ya. Nah, akhirnya dibawa ke tempat saya ketawa itu. Karena ketika dia mengeluarkan komputernya setahu, ditaruh di bagasi dibuka. Iya. Nah, saya kasih tahu, ini nggak tahan getaran, itu kerusakannya di situ. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian musuh kedua, tadi panas ya. Jadi, kalau ini panas, ini akan mengganggu ya, merusak itu di boardnya itu, yang sering terganggu. Jadi di sini, musuh hard disk itu ada 2. Musuh utamanya itu, yaitu panas. Panas? Ya, makanya harus ada kipas. Yang kedua, guncangan getaran. Ya. Ya, getaran atau guncangan. Oke. Ya, jadi kalau hard disk jatuh di lantai jarak 30 cm gitu aja, kemungkinan rusak besar sekali. Oke. Ya, di situ ya itu tadi. Nah, banyak orang yang nggak percaya. Iya, dicoba. Enggak, dia bilang, masa sih gitu loh. Tapi kalau nggak percaya cobain. Dan terus sayang, itu kipas kan bisa menanggulangi panas. Panasnya. Tapi kan ada getaran kipas. Kenapa itu pengaruh ya? Enggak pengaruh kan, sudah dihitung berapa desibel, jadi nggak mengganggu sih di situ. Bukan getaran yang dijatuhkan soalnya ya. Iya. Nah, terus ada lagi orang salah berpikir ya. Jadi dia taunya panas dan getaran begitu. Akhirnya dia itu dibawa pulang gini, jangan kena matahari nanti rusak. Padahal panas itu bukan panasnya sinar matahari ya. Panas kerja itu tadi loh. Betul. Ya, yang dimaksud. Jadi banyak orang yang salah tangkap gitulah. Nah, atau mungkin kalau musuh panas taruh kulkas ya. Kalau terlalu dingin juga nggak bagus. Ya nggak apa-apa kalau mau ya kasih nanti tambah sirup aja. Sirup komputer. Ya, itu tadi sekilas kita bicara tentang RPM, termasuk cara kerja dia ya. Jadi kayak begitu. Selanjutnya kalau dia sudah mencari, ya kemarin itu bagaimana membaca menulis kan sudah kita dibahas. Ya dibahas. Jadi gerakannya kayak gitu. Ingat musuhnya 2, getaran atau guncangan dan panas. Oke, ya, itu saja mungkin pembahasan kita panjang lebar ini tentang RPM dan cara kerja ferromagnetik ini bahan-bahannya ya. Iya, plater dengan headnya. Oke, terima kasih. Saya Rizal Firmansyah dan ada Eyang Blangkon. Kami pamit.